Suasana tegang memenuhi aula besar itu saat Mu Chen dan Tang Meier menatap tajam sosok Xiahou. Saat niat dingin terpancar dari mata mereka, energi spiritual yang tak terbatas mulai mengalir dari tubuh mereka, melengkungkan dan mendistorsi ruang di sekitar mereka. Jika kedua kelompok itu dibandingkan dengan kelompok mereka sendiri, kelompok Xiahou tidak diragukan lagi adalah yang terkuat. Namun, jika kelompok Mu Chen dan kelompok Tang Meier bergabung, mereka tidak akan lagi berada dalam posisi yang tidak menguntungkan melawan kelompok Xiahou. Pada saat itu, jika perkelahian habis-habisan dimulai, akan sulit untuk mengatakan dengan pasti pihak mana yang akan menang. Kelompok lain yang tersebar di sekitar aula besar menyaksikan dengan tatapan panas. Mereka tahu bahwa kelompok-kelompok dari 3 dari 5 akademi spiritual besar ini tidak akan menahan diri saat bertarung. Begitu dimulai, intensitas pertarungan mereka pasti akan melampaui harapan mereka. Sementara kelompok lain menyaksikan, Xiahou menatap tajam ke arah Mu Chen dan Tang Meier. Sesaat kemudian, dia berkata dengan nada acuh tak acuh, "Sepertinya kalian berdua berniat untuk bergabung melawan Akademi Spiritual Suci milikku." Mendengar perkataannya, Tang Meier membalas dengan tawa menawan, "Heh, memangnya kenapa? Mungkinkah Kapten Xiahou, yang suka memanfaatkan kemalangan orang lain, akhirnya merasa dirugikan?" Hanya dengan memberikan seringai dingin sebagai jawaban, ekspresi mengejek terpancar di wajah Xiahou saat dia menjawab, "Kau tidak mungkin berpikir bahwa dengan menggabungkan kekuatan, kau akan menjadi ancaman bagi kami, kan? Kamu bukan satu-satunya orang di sini yang punya cadangan." Mendengar pernyataan ini, ekspresi Tang Meier membeku, sebelum segera berbalik untuk menghadapi kelompok dari Akademi Spiritual Bela Diri. Lagi pula, di antara semua kelompok yang hadir, hanya kelompok dari salah satu dari 5 akademi spiritual besar yang dapat menimbulkan ancaman. You Yuan, yang telah dengan hati-hati mengamati kelompok lain di sekitarnya, juga terkejut dengan jawaban Xiahou. Sambil mengerutkan alisnya, dia menatap balik ke arah Xiahou. "Satu-satunya hal yang ada di pikiranku, saat ini, adalah menemukan kelompok yang membunuh rekanku. Aku tidak mau repot-repot bergabung dengan kalian semua." Mendengar ini, Xiahou hanya memberikan senyuman yang agak ambigu sebagai balasannya. "Haha, Kapten Xiahou seharusnya merujuk pada kita, benar kan?" Suara tawa pelan tiba-tiba terdengar, bergema di aula besar. Ekspresi semua orang berubah saat mereka dengan cepat menoleh ke arah sumber suara. 5 sosok bayangan muncul di pintu masuk aula besar yang besar, dan pemimpin kelompok itu adalah pemuda berjubah hitam dengan wajah pucat pasi, tertawa saat dia mengalihkan pandangannya ke kerumunan di aula. Mu Chen melirik kelompok ini, dan ekspresinya membeku. Ini adalah kelompok misterius yang sama dengan kelompok yang pernah mereka temui sebelumnya. "Sampah, kamu akhirnya muncul." Tepat saat semua orang menyadari kelompok ini, You Yuan mengeluarkan suara gemuruh dan melesat maju dengan tatapan mata yang tajam. Tiang gunung patahnya meledak di udara, membawa kekuatan yang sangat dahsyat saat ia mengayunkannya dengan ganas ke arah pemuda berjubah hitam itu. "Hehe, Kapten You Yuan benar-benar impulsif." Pemuda berjubah hitam itu terkekeh, mengayunkan telapak tangannya sebagai tanggapan. Aliran kekuatan spiritual hijau menyapu keluar, membentuk telapak tangan besar yang layu dan kokoh, seperti kulit pohon kuno. Telapak kayu raksasa itu bertabrakan keras dengan tiang gunung patah, dan gelombang energi spiritual yang merajalela menyebar secara spontan. Saat serangan energi spiritual itu bertabrakan, tubuh You Yuan bergetar, sebelum darah segar menyembur dari tangan yang memegang senjatanya, dan sosoknya terlempar ke belakang dengan menyedihkan. Keganasan yang terlihat di matanya sebelumnya telah digantikan oleh keterkejutan. Pemuda berjubah hitam ini ternyata telah melewati bencana energi spiritualnya. Suara-suara terkejut terdengar di seluruh aula besar, sementara kelompok-kelompok lain menatap kelompok misterius itu. Pemimpin muda kelompok itu sebenarnya telah mencapai level yang sebanding dengan Xiahou. Mu Chen mengerutkan kening saat ekspresinya membeku. Dalam percakapan singkat yang dia lakukan sebelumnya dengan pemuda berjubah hitam, pemuda itu tidak berniat untuk bertarung habis-habisan, dan karenanya tidak menunjukkan kekuatan penuhnya. Namun, pada saat ini, dia tidak menahan diri, benar-benar menunjukkan kemampuan penuhnya. "Bajingan-bajingan ini!" You Yuan buru-buru mundur, dengan dukungan dari rekan satu kelompoknya. Meskipun amarahnya belum mereda, keterkejutan yang dialaminya telah menariknya keluar dari amarahnya yang tak terkendali.
Mereka telah kehilangan seorang rekan satu kelompok setelah diserang oleh kelompok misterius ini, tetapi hanya dengan satu gerakan, dia jelas mengerti bahwa dia tidak akan mampu melawan mereka dalam pertarungan langsung. Suasana aneh telah merasuki aula besar itu sejak kelompok misterius ini muncul. Haha, namaku Zen King, dari Akademi Spiritual Kayu. Pemuda berjubah hitam itu menyeringai pada kelompok lain yang tersebar di aula besar, sebelum tatapannya berhenti pada Mu Chen, dan dia menangkupkan tangannya untuk memberi salam. Jadi, Xiahou, sepertinya kau sudah bersekongkol dengan mereka, ya? Berencana untuk bergabung dan menghabisi kita semua? Tang Mei'er tertawa dingin. Namun, bahkan jika kau melakukannya, masih banyak kelompok lain di sini. Situasinya berubah terlalu cepat. Sementara kelompok Tang Mei'er dan Mu Chen awalnya memiliki keunggulan yang sangat besar atas kelompok Xiahou, kemunculan kelompok tirani dari Akademi Roh Kayu benar-benar membalikkan situasi. Dengan dua orang ahli yang telah melewati bencana energi spiritual, mereka memiliki barisan yang sangat menakutkan. Xiahou menatap Tang Mei'er dengan tatapan tajam. Meskipun dia tampak lembut dan menawan, nada dan kata-katanya tidak menyembunyikan kemarahannya, maupun niatnya. Dengan satu pernyataan, dia telah membuat semua kelompok lain mulai mengambil tindakan pencegahan terhadap kelompok Xiahou. Lagi pula, jika mereka bergabung dengan kelompok dari Akademi Spiritual Kayu, kekuatan mereka akan sangat besar. Haha, kata-kata Kapten Tang memang kejam. Tanpa menunggu jawaban Xiahou, Zen King membalas dengan seringai dingin yang penuh ejekan dan penghinaan. Sambil mengamati kelompok lain yang hadir di aula besar, dia bergumam, memang, aku ingin mengalahkan kalian semua harta di reruntuhan kuno ini milik kami, termasuk yang ada di tangan kotormu. Semua kelompok terkejut setelah mendengar pernyataan ini, sebelum kemarahan membara muncul di mata mereka. Dengan nafsu makan yang begitu besar, bukankah kelompok Akademi Spiritual Kayu takut menggigit lebih dari yang bisa mereka kunyah? Bahkan dengan kekuatan mereka yang menakutkan setelah bergabung dengan Xiahou, tidak mungkin mereka bisa mengalahkan aliansi yang terbentuk dari setiap kelompok lain yang hadir. Apakah orang ini bodoh atau apa? Mu Chen mengerutkan kening. Zen King tidak mungkin sembrono ini, kan? Dia menoleh untuk menatap Luoli, hanya untuk melihat bahwa mereka berdua waspada terhadap situasi tersebut. Meskipun mereka tidak tahu banyak tentang Zen King, mustahil bagi orang bodoh untuk menjadi kapten sebuah kelompok. Setelah membuat pernyataan seperti itu, dia harus memiliki semacam dukungan, tetapi, dukungan macam apa yang akan memberinya keyakinan seperti itu untuk memandang rendah semua orang dengan hinaan seperti itu? Heh, sungguh ambisius, Kapten Zen King. Tapi apakah kau yakin kau mampu menghadapi kami semua? Sambil tertawa, Tang Mei'er berbalik menghadap kelompok lainnya. Sepertinya kalian semua tidak berharga baginya. Semua kelompok memasang ekspresi tidak menyenangkan di wajah mereka. Menatap langsung ke arah Zen King, energi spiritual mulai berputar di tubuh mereka. Pada saat ini, Zen King tidak diragukan lagi telah menjadi musuh publik nomor 1. Kau ingin mengalahkan kami semua? Ayo! Kita lihat seberapa hebat kemampuanmu. Akhirnya tak dapat menahan diri, beberapa kelompok berteriak, sementara yang lain bersuara setuju. Kelompok-kelompok itu perlahan menyebar di sekitar aula besar. Dengan jumlah kelompok yang banyak, itu benar-benar barisan yang kuat. Namun, Zen King hanya menyeringai penuh ejekan, sebelum mengangkat telapak tangannya. Dengan kilatan cahaya hijau, jimat berbentuk daun kuno muncul di telapak tangannya, berkedip-kedip dengan cahaya hijau zamrud. Mata Mu Chen menyipit saat melihat jimat itu. Ini adalah benda yang dirampas Zen King sebelumnya. Membentuk segel dengan satu tangan, Zen King menjentikkan jarinya. Cahaya hijau melesat dari tangannya, melesat melintasi aula besar dengan kecepatan yang menakutkan, sebelum mendarat di patung kayu besar di ujung lain aula besar di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Jimat yang menyerupai daun itu tertanam di dahi patung besar itu, sementara sinar cahaya menyebar dari jimat itu, menyebar ke seluruh tubuh patung itu. Saat sinar cahaya menyelimuti patung itu, Tang Mei'er dan yang lainnya memasang ekspresi jelek di wajah mereka. Di depan mata mereka, patung kayu besar itu perlahan membuka matanya. Cahaya hijau pekat bersinar dari kedua mata itu. Hadirin sekalian, sekarang saya akan memberitahu Anda bagaimana saya akan mengalahkan Anda semua. Senyum mengejek Zen King semakin mencemooh.
Membentuk segel dengan tangannya, energi spiritual yang tak terbatas mulai mengalir keluar, saat patung kayu itu mulai mencerminkan segelnya. Riak energi spiritual yang sangat mencengangkan mulai menyebar ke seluruh aula besar. Hentikan dia! Mu Chen memasang ekspresi serius saat dia meraung. Luo Li dan dia tampaknya telah menyerang ke depan secara bersamaan. Haha, sudah terlambat. Zhen Qing terkekeh dan menggelengkan kepalanya, sebelum segelnya membeku. Suaranya yang gelap bergema di seluruh aula besar. Alam hutan segudang. Saat suaranya terdengar, seluruh aula bergetar hebat. Tiba-tiba, cahaya hijau meletus dari pilar-pilar besar di aula, sebelum tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya meledak, menyembunyikan langit dan menutupi bumi. Dalam rentang beberapa tarikan napas, seluruh aula telah sepenuhnya diresapi oleh tanaman merambat itu. Ekspresi buruk melintas di wajah semua orang. Saat mencoba melarikan diri, mereka menemukan bahwa tidak ada tempat untuk lari, karena tanaman merambat itu membanjiri, menenggelamkan sosok demi sosok. Di antara kumpulan tanaman merambat itu, beberapa orang dengan panik memutar energi spiritual mereka, mencoba untuk memotong tanaman merambat itu. Akan tetapi, mereka segera menyadari bahwa meskipun tampak rapuh dan lemah, tanaman merambat itu tidak dapat dipatahkan, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Selain itu, energi spiritual dalam tubuh mereka tampaknya dilahap saat tanaman merambat itu menggeliat di sekitar mereka. Aula yang tadinya berisik kini menjadi sunyi. Selain kelompok Zhen Qing dan Xia Hou, semua orang, termasuk Mu Chen dan Luo Li, telah sepenuhnya diselimuti oleh tanaman merambat hijau itu. Di antara tanaman merambat itu, yang terlihat hanyalah sepasang mata yang dipenuhi rasa takut dan ngeri. Tanpa jalan keluar, yang bisa mereka lakukan hanyalah menyaksikan tanaman merambat itu melahap energi spiritual mereka. Melihat kejadian ini, Zhen Qing tertawa dingin. Begitu kau terjebak di alam miriad kayu, tidak ada cara untuk membebaskan diri, dan energi spiritualmu akan perlahan-lahan dikonsumsi dan digunakan untuk membangunkan penjaga kayu ilahi ini. Kapten Xia Hou, aku akan mengambil semua harta karun di reruntuhan ini, untuk poinnya, aku akan membaginya secara merata. Bagaimana menurutmu? Kami akan melakukan apa yang Anda sarankan. Xia Hou terkekeh sambil mengangguk dengan mata berbinar. Nafsu makan Zhen Qing benar-benar rakus, tanpa ada niat untuk meninggalkan satupun harta untuk kelompoknya. Namun, dengan kekuatan yang dimilikinya saat ini, tidak banyak ruang untuk berdebat. Bagi seseorang seperti Zhen Qing, sepertinya satu-satunya hal yang mencegahnya bertindak melawan kelompok Xia Hou adalah rasa takut akan kekuatan dan kemampuan spiritual Akademi Suci. Zhen Qing mengangguk dan tersenyum lebar sebagai jawaban, merasa puas dengan kebijaksanaan Xia Hou. Selanjutnya, kita hanya perlu menunggu selama 1 jam, dan tempat ini akan sepenuhnya berada di bawah kendali kita. HMPH, 3 akademi besar, tim mereka akan tersingkir. Zhen Qing duduk sambil tersenyum. Tiba-tiba, ekspresinya berubah jelek saat dia berputar, menatap 2 tanaman merambat yang menggeliat. Panas yang menakutkan dan aura pedang yang tajam menyapu keluar dari dalam tanaman merambat itu. Sebuah nyala api ungu meledak, dan rumpun tanaman merambat yang menggeliat itu langsung berubah menjadi abu dalam sekejap. Cahaya pedang yang cemerlang menyapu. Di hadapan ujung pedang yang sangat tajam, bahkan tanaman merambat ini, yang dibuat dengan bahan-bahan khusus, teriris menjadi debu halus. Zhen Qing dan Xia Hou mendongak dengan ekspresi serius, saat banyak pasang mata yang terperangkap dalam rumpun tanaman merambat itu juga bergegas menoleh. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, seorang pemuda ramping dan seorang wanita cantik perlahan berjalan keluar dari sinar cahaya. Mata Zhen Qing menyipit, sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Mengesankan, bahkan alam hutan segudang tidak mampu menjebakmu. Di dalam aula raksasa yang ditumbuhi tanaman merambat, banyak tatapan mata tertuju pada sumber sinar cahaya yang cemerlang sementara berbagai ekspresi muncul di wajah orang-orang yang melihat ke sana. Di sana, 2 sosok telah membelah tanaman merambat dan melepaskan diri dari belenggu yang mengikatnya sebelum muncul di hadapan banyak tatapan mata yang tertuju ke sana. Saat sinar cemerlang itu menghilang, sosok Mu Chen dan Luo Li akhirnya terlihat jelas dari dalam. Melihat kedua orang yang telah melepaskan diri, mata Zhen Qing sedikit menyipit. Namun, sambil tertawa, dia menepukkan tangannya dengan lembut dan berbicara sambil tersenyum. Tidak pernah kuduga bahwa bahkan alam kayu segudang tidak mampu menahan kalian semua. Kalian berdua benar-benar hebat.
Pada saat ini, tanaman merambat itu tampak agak aneh dan misterius, bahkan mampu membatasi para ahli bencana tubuh manusia di dalamnya hingga mereka tidak dapat melepaskan diri dengan tegas. Lebih jauh lagi, energi spiritual di dalam tubuh mereka akan secara bertahap dilahap sebagai makanan oleh tanaman merambat itu, dengan mereka menjadi lebih ganas semakin seseorang berjuang saat berada di dalamnya, sementara juga menyebabkan pemborosan energi spiritual seseorang tumbuh semakin cepat. Mu Chen dan Luo Li berhasil melepaskan diri adalah sesuatu yang jelas-jelas tidak disengaja bagi Zhen Qing. Sepertinya kedua orang ini memiliki beberapa metode unik mereka sendiri. Namun, itu hanya sekadar itu. Situasi di hadapannya sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Dengan kedua kelompok mereka bertahan di sini, bahkan jika Mu Chen dan Luo mampu melepaskan diri, apa yang dapat mereka lakukan? Tatapan dingin terpancar dari Mu Chen saat dia melotot ke arah Zhen Qing, sementara lengkungan petir hitam berkilauan di ujung jarinya. Sepertinya kamu belum menyerah dan mengakui kekalahanmu, ya? Xiahou tertawa kecil sambil melemparkan pandangan mengejek ke arah Mu Chen dan Luo Li. Pada saat berikutnya, dia menunjuk ke arah bagian dalam aula besar sebelum berbicara sambil tersenyum. Namun, apa lagi yang bisa kalian berdua lakukan? Mu Chen, mengapa tidak aku memberimu kesempatan? Jika kau pergi sendiri, aku akan memberimu cara untuk bertahan hidup. Bagaimana? Pada saat ini, senyumnya tampak agak menjijikkan. Jika Mu Chen meninggalkan rekannya dan melarikan diri sendiri, dia akan dikucilkan oleh Akademi Spiritual Surga Utara mengingat hal ini. Hasil seperti itu akan lebih kejam dan kejam daripada membunuhnya, seperti yang terjadi pada Qiu Beihai di masa lalu. Menyapu pandangannya untuk menatap Xiahou, Mu Chen tersenyum, menggelengkan kepalanya sebelum menjawab, Xiahou, aku khawatir kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menggunakan metode ini terhadapku. Mendengar jawaban Mu Chen, Xiahou langsung tertawa pelan. Namun, saat ini, senyum di wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun kehangatan. Sambil memiringkan kepalanya sedikit, dia melihat ke arah Zhen Qing dan berbicara sambil memijat kepalanya, dia benar-benar orang yang menyebalkan. Sepertinya aku harus menunjukkan kepadanya seberapa kuat orang yang memiliki energi spiritual bencana. Saya baik-baik saja dengan hal itu. Senyum geli mengembang di sudut mulut Zhen Qing, karena situasi di hadapannya sudah sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Pada saat ini, ia hanya perlu membangkitkan banyak energi spiritual di dalam hutan kayu segudang. Oleh karena itu, ia tidak keberatan menghabiskan waktu ini untuk menyaksikan pertunjukan bagus yang sedang berlangsung di hadapannya. Pada saat ini, dia tidak terlalu peduli dengan Mu Chen. Meskipun yang terakhir adalah tahap penyelesaian surgawi terlambat dan memiliki kecakapan tempur yang menakjubkan, jadi apa? Terlepas dari itu, dia masih tahap penyelesaian surgawi tahap akhir. Terlepas dari berapa banyak kartu yang bisa dia keluarkan dari lengan bajunya, akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan kemenangan melawan seorang ahli spiritual bencana energi. Si cantik kecil ini. Saat mereka beraksi, mataku akan tertuju padamu. Aku harap kau tidak akan membuat masalah. Meskipun kau adalah gadis paling menggetarkan hati yang pernah kulihat dalam beberapa tahun terakhir ini, demi seluruh situasi ini, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan terlalu banyak kepada lawan jenis, kata Zhen Qing sambil menyeringai ke arah Luo Li. Sambil menatap tajam ke arahnya dengan mata indahnya, Luo Li menoleh ke arah Mu Chen, yang membalas senyumannya sambil menganggukkan kepalanya pelan. Baru setelah melihat ini Luo Li mundur 2 langkah dan duduk. Sambil terus menggenggam pedang Luo Shen di tangannya, dia menusukkannya ke tanah di depannya, menyebabkan gelombang teriakan pedang meletus, sebelum sinar cahaya pedang menyebar keluar. Keganasan seperti itu hadir dalam cahaya pedang ini sehingga ruang di sekitarnya bahkan teriris menjadi celah-celah kecil dan kecil, dengan lapisan demi lapisan tanaman merambat di sekitarnya teriris terpisah. Di bawah cahaya pedang, semua tanaman merambat dalam radius beberapa meter di sekitar Luo Li benar-benar teriris bersih menjadi potongan-potongan kecil. Di bawah pancaran cahaya pedang, bahkan alam kayu segudang yang unik di dalam aula raksasanya tidak mampu mengganggu Luo Li. Karena kalian ingin bermain, kami akan menemani kalian sampai akhir. Namun, sama halnya, aku akan mengirimkan ini kembali kepadamu. Ini adalah pertarungan antara mereka berdua. Jika ada yang ikut campur, pedang di tanganku mungkin akan terhunus sepenuhnya. Pada saat itu, bahkan aku tidak akan dapat mengetahui hasil yang akan terjadi. Namun, Zhen Qing, paling tidak, kau akan mati karena pedangku,
kata Luoli sambil menyapukan matanya yang bening seperti kaca ke arah Zen King dan kelompoknya, sementara suaranya terdengar lembut dan halus, namun mengeluarkan sedikit maksud yang dingin. Menyadari pedang Luoshen di hadapan Luoli, wajah Zen King dan kelompoknya berubah drastis karena mereka dapat merasakan fluktuasi yang sangat berbahaya terpancar dari permukaannya. Itu benar-benar artefak ilahi? Zen King bertukar pandang dengan Xiahou saat pupil mereka sedikit mengecil. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa gadis cantik di depan mata mereka benar-benar memiliki senjata ilahi yang asli. Meskipun kultivasinya tampaknya hanya bencana tubuh manusia, ditambah dengan pedang ilahinya, bahkan orang-orang bencana energi spiritual akan merasakan ketakutan dan kengerian yang luar biasa saat melihatnya. Gadis muda ini bahkan lebih berbahaya dibandingkan dengan Mu Chen. Dengan duni 1000 besar, apapun yang memiliki dua kata senjata ilahi yang melekat pada namanya pasti akan menimbulkan rasa kagum dan intimidasi yang luar biasa. Meskipun ada juga senjata ilahi di dalam klan roh kayu, benda-benda seperti itu sama sekali tidak akan sampai ke tangan Zen King. Oleh karena itu, setelah menyadari bahwa Luoli benar-benar memiliki senjata ilahi, Zen King tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa terkejut dan heran. Sepertinya kau benar-benar percaya pada Mu Chen. Matanya berkedip samar, Zen King menahan keterkejutan di dalam hatinya saat dia menatap Luoli dalam-dalam sebelum berbicara. Dengan Luoli yang duduk di sana dan menggunakan rasa kagum dan intimidasi yang disebabkan oleh pedang sucinya, Luoli telah dengan jelas menunjukkan motifnya dalam membantu Mu Chen menyingkirkan segala gangguan. Ini jelas karena dia sangat percaya diri dengan Mu Chen. Dia percaya bahwa yang terakhir akan mampu mengalahkan Xiahou. Namun, apakah dia benar-benar percaya bahwa Xiahou adalah orang yang ramah? Salah satu dari 4 putra suci agung dari Akademi Spiritual Suci dan memiliki kultivasi bencana energi spiritual. Ditempatkan dalam keseluruhan kompetisi Akademi Spiritual Agung, dia pasti akan berada di antara yang terbaik. Dalam duel 1 lawan 1 dengannya, jika bukan karena memiliki beberapa metode khusus, bahkan Zen King tidak akan memiliki keyakinan untuk mengalahkan Xiahou, apalagi Mu Chen, yang kultivasinya hanya pada tahap penyelesaian surgawi tahap akhir. Namun, mungkinkah dia masih punya cara? Sebagai tanggapan, Luoli hanya menatapnya, tidak peduli lagi saat dia memegang pedang Luoshen di tangannya. Saat jari-jarinya yang seperti batu giok menyentuh pedang itu dengan lembut, teriakan yang jelas terdengar darinya. Melihat ini, Zen King tersenyum tipis tanpa berbicara lagi, hanya saja niat membunuh mulai meletus di dalam hatinya. Ada beberapa perubahan tak terduga pada situasi yang berada di bawah kendalinya. Namun, itu tidak masalah. Selama Xiahou berurusan dengan Mu Chen, ketika mereka bekerja sama, bahkan Luoli akan benar-benar kesulitan untuk membalikan keadaan bahkan dengan senjata ilahi di tangannya. Zen King mengalihkan pandangannya ke arah Xiahou, hanya untuk melihat senyum jahat tersungging di sudut mulut Xiahou. Dari penampilannya, dia tampak sangat percaya diri terhadap Mu Chen, ya. Meskipun begitu, apakah dia masih bisa mempertahankan kepercayaan dirinya terhadap Xiahou setelah dia menginjak-injak Mu Chen? Di dalam aula raksasa, Tang Meier, You Yuan, dan berbagai kelompok lainnya terjebak di dalam tanaman merambat. Terlepas dari upaya penuh mereka dalam perjuangan, mereka tidak dapat memperoleh hasil apapun dalam upaya untuk membebaskan diri. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menyerah dalam upaya mereka, melemparkan pandangan mereka melalui tanaman merambat untuk mengamati situasi yang berkembang di dalam aula raksasa. Pada saat ini, nuansa kekhawatiran dan keprihatinan muncul di mata mereka karena pada saat ini, mereka pada dasarnya hanya bisa mengandalkan Mu Chen dan Luoli untuk membalikkan situasi yang mereka hadapi. Namun, bagaimanapun juga, mereka hanyalah 2 orang. Di depan mata mereka, Mu Chen jelas ingin mengambil tindakan nyata terhadap Xiahou. Meskipun mereka jelas bahwa kecakapan tempur Mu Chen tidak dapat diperkirakan menggunakan cara konvensional, terlepas dari itu, Xiahou benar-benar telah melewati bencana energi spiritualnya. Menghadapinya, bahkan Tang Meier dan You Yuan tidak memiliki sedikit pun keyakinan untuk menang. Apa yang bisa dilakukan Mu Chen? Terlebih lagi, jika Mu Chen kalah dari Xiahou, rasa kagum dan intimidasi yang Luoli ciptakan dengan susah payah dalam situasi ini akan hancur berantakan. Jika itu terjadi, bahkan dengan pedang ilahi di tangannya, akan sangat sulit baginya untuk menghadapi 2 kelompok tirani itu sendirian. Dilihat dari keadaannya, kini segalanya bertumpu pada pundak Mu Chen.
Saat tatapan mata bertemu dari dalam aula besar, Mu Chen perlahan mengembuskan udara putih. Menatap Xiaohu, dengan seringai jahat di sudut mulutnya, dia tersenyum tipis dan berkata, agar tidak mengecewakannya, sepertinya aku harus berurusan denganmu. Mendengar kata-kata itu, Xiaohu tertawa terbahak-bahak, senyumnya berubah dingin. Pada saat ini, sinar kristal cemerlang bersinar dari tangannya yang ramping dan pucat, membuatnya tampak sangat cantik. Namun, di balik kemegahan ini, ada hawa dingin yang mematikan. Sepertinya percakapan singkat yang kita lakukan di luar hutan gelap itu telah membuatmu terlalu percaya diri. Perlahan-lahan mengepalkan tangannya, ekspresi wajah Xiaohu semakin dingin. Pada saat berikutnya, dia melangkah maju dengan marah. Energi spiritual yang padat dan tak terbatas seperti lautan luas menyapu, menutupi langit dan menutupi bumi. Pada saat yang sama, tekanan energi spiritual yang mencengangkan langsung menyebar ke seluruh aula raksasa. Pada saat ini, dia telah sepenuhnya melepaskan energi spiritual alam bencana energi spiritualnya tanpa sedikit pun hambatan sama sekali. Itu karena dia sudah tidak ingin terus melihat Mu Chen bersikap acuh tak acuh dan sombong di hadapannya. Dia ingin menggunakan ranah spiritual energi disaster miliknya untuk menghancurkannya dengan keras. Dia ingin memberitahu Mu Chen dengan putus asa bahwa ketika berhadapan dengan kekuatan tirani seorang ahli spiritual bencana energi, dia akan menjadi menyedihkan seperti kelinci yang dikepung oleh singa perkasa, dan dia tidak akan mampu melawan sedikit pun. Sekarang, aku akan menghancurkan kepercayaan diri yang disebut itu menjadi tumpukan kekacauan. Senyum di sudut mulut Xiaohu berubah menjadi sangat jahat. Energi spiritual tanpa batas meraung saat gelombang tekanan menyembur keluar, menyebabkan jubah Mu Chen berkibar dan berkibar. Sambil menarik napas dalam-dalam, Mu Chen mengepalkan tinjunya erat-erat saat cahaya petir hitam berkilauan dari permukaan tubuhnya. Pada saat ini, kulitnya mulai berubah menjadi hitam legam, sementara 4 rune petir perlahan muncul di dadanya. Cahaya petir hitam berderak saat menyelimuti seluruh tubuh Mu Chen. Fisik dewa petirnya telah sepenuhnya terbentuk, dengan energi spiritual di dalam tubuhnya sekarang mengalir deras di meridiannya seperti sungai yang menggelegak. Tubuhnya telah memasuki kondisi tempur terhebatnya. Jika kau ingin bermain, aku akan menemanimu. Mari kita lihat siapa yang tidak bisa bermain. Sinar-sinar cemerlang yang dingin dan ganas terkondensasi dalam pupil hitam Mu Chen seperti ujung tajam pisau. Sambil tertawa dingin, dia melangkah keluar dengan tiba-tiba. Cahaya petir tampak meledak dari bawah kakinya. Saat busur petir hitam berkilauan, sosoknya meledak ke depan dalam sekejap. Sambil mencibir, Xiaohu melesat maju dalam sekejap. Seperti lautan, energi spiritual yang padat menyembur dan melonjak keluar, menyebabkan udara di sekitarnya pun terkompresi hingga meledak. Suasana tegang dan sesak dalam aula raksasa itu hancur saat itu juga. Tatapan semua orang tertuju pada saat ini. Energi spiritual yang sangat padat meraung di dalam aula raksasa itu seperti gelombang pasang, sebelum dua sosok melesat melintasi cakrawala seperti meteor yang melesat di langit. Pada saat berikutnya, di bawah perhatian tatapan cemas yang datang dari dalam aula raksasa itu, keduanya saling bertabrakan dengan keras. Tidak ada yang aneh dalam tabrakan ini, karena tabrakan ini murni tabrakan kekuatan. Namun, satu pihak mengandalkan tubuh jasmaninya yang tirani, sementara pihak lain membawa serta kekuatan energi spiritualnya yang tak terbatas. Dua energi yang bertabrakan itu lebih dari cukup untuk menyebabkan bumi bergetar dan gunung runtuh. Pada saat tabrakan terjadi, angin kencang bertiup kencang, membentuk retakan di permukaan aula raksasa. Di bawah dampak gelombang kejut tersebut, lapisan demi lapisan tanaman merambat yang menggeliat hancur berantakan. Dua sosok bercahaya melesat keluar akibat benturan yang mengerikan itu, sementara lantai aula raksasa yang dibangun khusus itu terus-menerus berubah menjadi debu di bawah kaki keduanya, meninggalkan dua pasang jejak kaki yang dalam. Tubuh Mu Chen menggigil saat sinar petir bersinar, sepenuhnya menahan energi spiritual tak terbatas yang telah merasuki tubuhnya. Pada saat ini, bayangan kesungguhan muncul di wajah tampannya. Meskipun energi spiritual tirani Xiaohu tidak dapat menyebabkan cedera padanya, yang telah melatih fisik dewa petirnya menjadi fisik petir kuadrarune, kepadatan energi spiritual Xiaohu jauh lebih kuat daripada miliknya. Bencana energi spiritual pada dasarnya adalah perubahan transformatif pada energi spiritual seseorang. Jika seseorang belum melewati bencana energi spiritual yang dapat ditampung jiwa ilahi seseorang akan mirip dengan danau,
tetapi itu benar-benar akan menyaingi lautan luas ketika seseorang melewati bencana energi spiritual seseorang. Kesenjangan seperti itu dianggap agak besar. Jika bukan karena Mu Chen yang berhasil mengolah versi lengkap dari seni pagoda agung, yang juga telah menyebabkan perubahan transformasi pada energi spiritual di dalam tubuhnya, dirinya saat ini mungkin telah sepenuhnya ditekan oleh energi spiritual Xiaohu yang tak terbatas seperti lautan. Tubuh yang sangat kuat. Sepertinya kau telah mengolah seni ilahi yang cukup tangguh. Pencapaianmu juga tidak dangkal. Itulah sebabnya kau memiliki keberanian untuk menantang bencana energi spiritual dengan kultivasimu di tahap akhir penyelesaian surgawi. Di depan, tangan Xiaohu yang panjang dan ramping berkilauan dengan sinar cahaya seperti batu giok saat dia mencibir sambil menatap Mu Chen. Namun, di balik ejekannya, ada sedikit keterkejutan dan keheranan di dalam hati Xiaohu. Tubuh jasmani Mu Chen benar-benar terlalu kuat, bahkan mungkin lebih tirani daripada tubuhnya sendiri yang telah mengalami perubahan setelah melewati bencana energi spiritualnya. Dia benar-benar tidak tahu persis bagaimana orang ini berhasil mengolah tubuh seperti itu. Tatapan acuh tak acuh terpancar di mata Mu Chen saat ia menatap Xiaohu. Namun, tanpa memberikan jawaban, tanah di bawah kakinya runtuh saat bayangan naga tampak terbentuk di bawahnya. Dengan kilatan cahaya, sosoknya secara misterius menghilang dari posisi semula. Kecepatannya sangat cepat. Mata Xiaohu sedikit menyipit, sebelum tiba-tiba mengepalkan tangannya untuk melakukan pukulan pertama. Tanpa ragu sedikit pun, dia meninju dengan keras ke arah ruang di sebelah kanannya. Energi spiritual tak terbatas tersapu keluar saat tinju Xiaohu berkilauan dengan sinar kecemerlangan seperti batu giok. Tinju ini memiliki lebih dari cukup rasa kagum dan kekuatan. Namun, pukulan Xiaohu yang memenangkan pertarungan ini tidak berhasil sedikit pun, melesat melewati ruang dan mengenai udara. Sosok Mu Chen tidak muncul di lokasi yang diharapkannya. Saat tinjunya mendarat di udara, ekspresi Xiaohu sedikit berubah di saat berikutnya. Dia bisa merasakan fluktuasi energi yang menakutkan menyapu dengan ganas dari belakang punggungnya. Kecepatan Mu Chen sungguh cepat hingga menyebabkan Xiaohu salah memperkirakan posisinya. Namun, meskipun kecepatan Mu Chen telah menyebabkannya melakukan kesalahan yang tidak disengaja, Xiaohu bukanlah orang biasa. Mengetukkan kakinya di tanah, tubuhnya terangkat setengah meter ke udara. Seperti cambuk, kakinya menghasilkan energi spiritual yang melonjak, berubah menjadi bayangan sisa saat mereka menyapu dengan kecepatan kilat ke arah angin kencang yang datang dari belakangnya. Saat bayangan kaki melesat keluar, bahkan udara pun terkompresi hingga meledak terpisah. Menyembunyikan langit dan menutupi bumi, bayangan tinju dan kaki saling bertabrakan, menyebabkan badai energi yang menakutkan terbentuk di antara keduanya. Pada saat berikutnya, badai itu mulai mendatangkan malapetaka di sekitar, menyebabkan retakan raksasa muncul di tanah. Pada saat ini, keduanya telah mengeluarkan kekuatan mereka hingga batas maksimal, menyebabkan kekuatan penghancur dari bayangan tinju dan kaki menjadi sangat mencengangkan. Kedua sosok itu saling bertautan di udara di dalam aula raksasa itu, sementara fluktuasi yang menakutkan mengguncang udara hingga membentuk distorsi di ruang di sekitarnya. Saat ini terjadi, udara di sekitar mereka terkompresi secara paksa hingga meledak. Menstabilkan tubuhnya di udara, Mu Chen buru-buru membentuk segel tangan, menyebabkan energi spiritual yang tak terbatas berubah menjadi hamparan langit berbintang di belakangnya. 4 bayangan binatang raksasa mengembun dan terbentuk dari dalam, berubah menjadi sinar cahaya berbintang saat mereka melesat keluar dengan ledakan. Jejak segel surgawi 4 dewa. Jejak bercahaya raksasa turun dari langit, menyelimuti seluruh tubuh Xiaohu di dalamnya. Melihat ke arah jejak cahaya raksasa itu, bayangan dingin melintas di mata Xiaohu saat dia mendengus dingin. Membungkukkan jari-jarinya ke depan, ujung jarinya tampak berkilauan dengan cahaya bintang. Pada saat berikutnya, dia mengarahkan jari-jarinya ke depan, menyebabkan cahaya bintang melonjak, sebelum seberkas cahaya bintang raksasa melolong keluar. Mirip dengan banjir, itu melonjak langsung ke ruang di depannya. Jari ilahi yang menghancurkan bintang. Saat Xiaohu meraung pelan, seberkas cahaya bintang telah melesat di udara, menghantam dengan dahsyat jejak cahaya raksasa yang turun dari atas. Pada saat tabrakan terjadi, suara gemuruh yang sangat besar bergema saat dua kekuatan raksasa saling bertabrakan, menyebabkan gelombang kejut yang dahsyat menyapu bersih.
Melihat ke arah gelombang kejut yang menakutkan itu, tubuh Mu Chen berkilauan dengan cahaya petir saat ia mengeluarkan kekuatan fisik dewa petirnya hingga batas maksimal. Sinar petir berkeliaran di sekujur tubuhnya, menghaluskan otot-ototnya sambil mengeluarkan kekuatan yang dahsyat. Dengan mengepalkan tinjunya erat-erat, setiap gelombang kejut yang mengenai tubuhnya akan menyebabkan ledakan kecemerlangan petir meletus. Sementara tubuhnya bergetar, ia mundur 100 langkah lebih dengan tergesa-gesa. Di hadapannya, Xiahou melambaikan tangannya, dengan energi spiritual yang tak terbatas berubah menjadi penghalang raksasa di hadapannya. Namun, penghalang energi spiritual yang terbentuk dengan tergesa-gesa itu juga tidak mampu sepenuhnya bertahan terhadap gelombang kejut yang menakutkan yang menyapu. Oleh karena itu, penghalang itu dengan cepat hancur, menyebabkan Xiahou terhuyung-huyung dan tersandung saat ia tertembak ke belakang. Bahkan saat mengeluarkan kekuatan penuh mereka, tidak ada satupun dari keduanya yang mampu memperoleh keunggulan mutlak atas yang lain. Di dalam aula besar, Tang Mei'er, Yao Xuan dan yang lainnya menatap percakapan di antara keduanya tanpa berkedip sekalipun, karena mereka tidak dapat menahan gelombang palpitasi muncul di hati mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Mu Chen melepaskan kekuatannya yang penuh. Kecakapan tempur yang menakjubkan seperti itu datang dari Mu Chen menyebabkan mereka kesulitan untuk tetap tenang dan diam. Xiahou telah melewati bencana energi spiritualnya. Namun, meskipun demikian, dia sebenarnya tidak dapat menghalangi atau menekan Mu Chen tahap penyelesaian surgawi tahap akhir. Orang ini benar-benar memiliki kemampuan. Melihat ke arah kedua sosok itu, bayangan kegelapan melintas di mata Zhen Qing. Jelas, situasi di depan matanya sedikit melampaui harapannya. Dalam harapan awalnya, bahkan jika Mu Chen mampu bertarung dengan Xiahou beberapa saat, dia akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan, paling tidak. Namun, dari tampilan situasi di depan matanya, jelas bahwa itu tidak sama dengan hasil yang diprediksinya. Kapten, tubuh fisik bocah itu sangat tirani. Aku khawatir kita tidak punya seorang pun yang bisa menandinginya. Justru karena inilah dia mampu melawan Xiahou. Seseorang berbisik dari belakang punggung Zhen Qing. Kapten, bukankah kita harus melakukan sesuatu tentang ini? Kalau Xiahou kalah, kata orang itu pelan, suaranya penuh dengan niat yang mengerikan. Cahaya redup melintas di mata Zhen Qing saat dia menatap Luoli, yang hadir tidak jauh darinya. Pada saat ini, tangan Luoli yang seperti giok masih menggenggam pedang ilahi yang menyebabkan rasa takut yang tak tertandingi di dalam dirinya. Niat pedang yang sangat cepat dan ganas darinya sedikit terpancar keluar. Meskipun tidak kuat atau intens, Zhen Qing dapat melihat jalur yang padat dan banyak yang diiris oleh niat pedang yang ada di ruang di sekitar tubuh Luoli. Pedang ilahi itu sungguh luar biasa hebatnya. Jangan tidak sabar. Kita tunggu saja lebih lama. Meskipun tubuh fisik bocah itu tirani, tidak akan cukup jika hanya mengandalkannya untuk menang melawan Xiahou. Sambil menggelengkan kepalanya sedikit, senyum dingin tersungging di sudut mulut Zhen Qing saat dia menjawab, selain itu. Saat ini, yang harus kita lakukan adalah menunggu lebih lama lagi, sebelum aku memberitahu mereka apa yang mereka maksud dengan keputusasaan sejati. Pada saat ini, semua tatapan di aula besar itu telah menyatu di udara saat Mu Chen mengangkat kepalanya untuk melihat Xiahou di depannya. Sekarang, beberapa bayangan kegelapan hadir di wajah Xiahou. Memikirkan tentang kecakapan tempur yang telah ia tunjukkan selama pertarungan ini, hati Xiahou tidak akan tenang dan terusik. Sepertinya bencana energi spiritual tidak sekuat yang kau kira. Mu Chen berkata sambil tersenyum tipis. Matanya sedikit menunduk, dia mengepalkan tangannya, dan tombak naga iblis pemakan muncul di tangannya dalam sekejap. Aura jahat yang menyelimuti langit menyapu, menyebabkan udara di dalam aula raksasa menjadi jauh lebih gelap dan dingin. Dengan jentikan jarinya, tombak naga iblis pemakan melolong. Saat aura jahat melesat keluar, tombak itu berubah menjadi naga iblis raksasa yang tak tertandingi, melayang di udara sambil memancarkan aura jahat yang mencengangkan. Tombak iblis naga pemakan adalah senjata spiritual mutlak. Saat berada di tangan Mo Xingtian mengandalkannya untuk menyegel dan menghalangi pilar iblis Meru Agung untuk sementara. Oleh karena itu, tombak iblis naga pemakan juga memiliki kekuatan yang sangat dahsyat dalam pertempuran. Sambil menunjuk dengan jarinya, naga iblis itu meraung, sebelum berubah menjadi seberkas cahaya iblis, dan melesat ke arah Xiahou.
Memberikan tatapan gelap pada naga iblis yang melesat ke arahnya, tiba-tiba, sinar cemerlang yang menyilaukan meletus dari tangannya yang putih seperti batu giok. Jika seseorang melihat lebih dekat, seseorang akan melihat apa yang tampak seperti kain kasa yang terbuat dari cahaya berbintang yang memisahkan diri dari tangannya. Berubah menjadi dua bintang seperti gumpalan cemerlang, sinar cahaya berbintang memancar dengan ganas di antara penampilannya yang dingin. Oh! Melihat ini, mata Mu Chen langsung menyipit sedikit saat dia berkata, jadi alasan mengapa tanganmu begitu tangguh adalah karena benda itu. Benda seperti kain kasa yang memancarkan cahaya bintang itu jelas merupakan senjata spiritual yang unik. Dari penampakan fluktuasi yang terpancar darinya, benda itu mungkin memiliki tingkat yang cukup tinggi. Itulah sebabnya mengapa Mu Chen bisa merasakan nyeri tumpul yang berasal dari telapak tangannya akibat serangan langsung sebelumnya. Kedua bintang itu melesat keluar dan bertabrakan dengan naga iblis, yang seketika menyebabkan fluktuasi energi spiritual yang mencengangkan meletus. Xiahou melangkah ke udara, mengabaikan fluktuasi menakutkan yang terpancar dari angkasa di atasnya saat dia menatap ke arah Mu Chen dengan tatapan yang sangat dingin. Perlahan-lahan mengepalkan tinjunya dengan erat, suara serak yang mengandung niat membunuh yang tak dapat disembunyikan keluar darinya. Selanjutnya, aku akan membiarkanmu melihat dengan matamu sendiri seberapa besar perbedaan yang kamu miliki dibandingkan dengan seorang ahli bencana energi spiritual. Di hadapan kekuatan energi spiritual yang absolut, tubuh jasmanimu yang lemah tidak akan mampu memberikan perlawanan sedikit pun. Mata Xiahou memerah saat dia melangkah maju, menyebabkan gelombang fluktuasi beriak di ruang kosong. Detik berikutnya, tangannya membentuk segel tangan aneh, sementara fluktuasi energi spiritual menakutkan yang menyebabkan wajah Mu Chen sedikit berubah meletus dari wilayah itu seperti gunung berapi. Saat energi spiritual yang menakutkan meletus, suara dingin Xiahou terdengar, satu kata pada satu waktu. Seni turunnya bintang.